Marquez pecahkan rekor di Argentina, Bagnaia alami kecelakaan. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di lintasan MotoGP dengan memecahkan rekor lap di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina pada sesi praktis Jumat 16 Maret 2025. Sementara itu, juara bertahan Francesco Bagnaia mengalami kecelakaan di menit-menit akhir sesi, meskipun masih berhasil lolos langsung ke Q2. Marquez puncaki sesi. Rekor 11 tahun terpecahkan. Sesi latihan kali ini menjadi saksi sejarah baru dalam dunia MotoGP. Marc Marquez, yang kini membela tim Ducati, tampil luar biasa dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,295 detik. Catatan ini memecahkan rekor lama yang ia buat sendiri pada tahun 2015 saat masih menggunakan motor Honda dengan ban Bridgestone. Kala itu, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 37,683 detik. Sejak awal sesi, Marquez langsung menunjukkan kecepatan impresifnya. Namun, sempat ada perlawanan dari Marco Bezzecchi yang berhasil melampaui rekornya dengan waktu 1 menit 37,10 detik. Tak mau kalah, Marquez kembali menekan dan mencatatkan 1 menit 37,438 detik sebelum akhirnya menutup sesi dengan waktu terbaik 1 menit 37,2295 detik. Di belakangnya, Fabio Di Giannantonio tampil mengejutkan dengan menempati posisi kedua, hanya terpaut 0,135 detik dari Marquez. Sementara itu, Alex Marquez, adik kandung Marc, berhasil mengamankan posisi ketiga. Marco Bezzecchi, yang sebelumnya sempat memimpin, akhirnya harus puas berada di posisi keempat. Meski demikian, Bezzecchi menjadi pembalap non-Ducati tercepat dalam sesi ini dengan motor Aprilianya. Performa konsisten dari Binder dan Quartararo. Brad Binder tampil solid dengan menempati posisi kelima, mengungguli Alex Rins dari Yamaha yang berada di urutan ke-6. Johan Zarco dan Fabio Quartararo juga masuk dalam daftar 10 besar, meskipun Quartararo mengalami kendala teknis yang cukup menghambatnya. Dalam sesi ini, Quartararo sempat mengalami insiden yang cukup unik. Dengan 52 menit tersisa, motor Yamaha miliknya tiba-tiba mati saat berada di lintasan. Membuatnya harus berusaha sendiri mendorong motornya ke arah Marshall untuk mendapatkan bantuan. Sayangnya, ia tidak mendapat bantuan yang diharapkan dan akhirnya harus membawa motornya kembali ke pit sendiri, perjalanan yang memakan waktu 6 menit. Frustrasi dengan situasi tersebut, Quartararo tampak kesal karena ia sedang menguji sasis baru pada motornya dan ingin segera melanjutkan tes. Hal yang serupa juga dialami Jack Miller dari Pramac Yamaha, yang juga sedang menguji sasis baru timnya. Kecelakaan Bagnaia dan Acosta, ketegangan di akhir sesi. Drama semakin memuncak menjelang akhir sesi ketika dua pembalap, Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia, mengalami kecelakaan. Acosta yang sedang melaju perlahan di lintasan lurus, secara mengejutkan terjatuh dalam insiden yang tampak aneh. Sementara itu, juara bertahan Francesco Bagnaia juga mengalami nasib serupa. Setelah mengalami berbagai kendala di sesi pagi, ia mulai menemukan ritme terbaiknya di sesi sore. Bagnaia bahkan sempat berada di posisi 4 besar sebelum akhirnya terjatuh di tikungan 2 dengan 5 menit tersisa. Kecelakaan ini berdampak cukup signifikan pada hasil akhirnya. Bagnaia yang sebelumnya berada di 6 besar akhirnya turun ke posisi ke-10. Ia hanya unggul 0,021 detik dari Ai Ogura, pembalap Jepang yang berada di posisi ke-11 dan harus turun ke Q1. Morbidelli, Vinales, dan Bastianini belum maksimal. Di luar 10 besar, beberapa pembalap ternama seperti Franco Morbidelli dari VR46 Pertamina, Maverick Vinales, dan Enea Bastianini masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Bastianini bahkan harus puas berada di posisi ke-21, hanya sedikit lebih baik dari Lorenzo Savadori, pembalap penguji Aprilia yang menggantikan Jorge Martin untuk sesi ini. Persaingan menuju kualifikasi. Dengan hasil ini, persaingan di kualifikasi diprediksi akan semakin panas. Marquez yang kembali menunjukkan kecepatan luar biasa akan menjadi favorit utama. Tetapi para pesaingnya seperti Bagnaia, Bezzecchi, dan Quartararo tentu tidak akan tinggal diam. Akankah Marquez mampu mempertahankan dominasinya di Argentina dan mengamankan pole position? Atau justru akan ada kejutan dari para rivalnya? Semua akan terjawab dalam sesi kualifikasi yang berlangsung esok hari.